Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan kembali cerita sang festival para pendekar di mana seluruh sosok tangguh dari dunia bahwa saling memperebutkan singgasana yang kosong sebagai pemilik puncak kekuatan absolut. Bagi kalian yang sedikit lupa akan akhir cerita part 21, Mimin akan mengingatkan jika pada part itu diakhiri dengan Sohwan yang telah dicurangi dalam duelnya melawan Dalsan dengan kedatangan para anak buah Jinbani. Meski begitu Sohwan takkan mundur karena dia akan menghabisi seluruh lawannya seperti yang selama ini dilakukannya. Tanpa basa-basi lagi, semua anak buah Jinbani mulai berlari mengerumuni Sohwan yang telah sekarat dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Walau sekarat, Sohwan bukanlah sosok yang lemah, bahkan dia mencoba mengatasi tusukan yang langsung mengarah kepadanya. Yang benar saja dia memanfaatkan serangan lawannya untuk menjadi keuntungannya dengan mengarahkannya ke lehernya sendiri. Saat yang lainnya datang, maka dia hanya perlu menghindar sambil menusuk dan menebas mereka dengan kapak kebanggaannya. Dominasi yang ditunjukkan oleh Sohwan bukanlah kekuatan yang berasal dari manusia normal. Dia benar-benar memanfaatkan segala yang ada di tubuhnya dengan menangkis senjata yang mengarah kepadanya lalu menendangnya. Sohwan juga enggan melewatkan senjata lawannya karena menyerang dengan senjata jauh lebih efisien dengan tubuhnya sendiri. Dia benar-benar sudah seperti bencana yang hidup dengan tiap gerakannya pasti hanya menargetkan titik vital lawannya, menunjukkan jika dia enggan berlama-lama. Jika bertarung dalam jangka panjang, maka dirinya lah yang akan dirugikan karena staminanya terus menurun dan langkah yang paling tepat adalah memperlihatkan keganasannya sampai mereka semua tersapu bersih. Bagi Sohwan tak ada ampunan bagi musuhnya dan saat mereka menyerangnya maka mereka juga harus siap untuk kehilangan hidupnya. Meski Sohwan tampak mendominasi, tapi di antara penyerang itu tidaklah semuanya lemah, bahkan beberapa di antara mereka cukup tangguh. Dengan menunggu saat yang tepat untuk maju, maka mereka bisa mendaratkan serangan yang cukup fatal seperti sekarang ini. Sohwan hanya menahan rasa sakitnya karena dia tidak boleh tumbang oleh para pengecut yang bergerombolan menyerangnya. Maka dari itu dia harus terus bergerak sambil membalas serangan karena berdiam terlalu lama akan menguntungkan lawannya. Saat dia menghabisi kedua orang itu tiba-tiba saja sebuah pukulan mengenai wajahnya dengan keras. Sosok ini akan menghajarnya dan dia akan memastikan Sohwan akan tumbang dan mati. Gerakan Sohwan sudah melambat dan saat dia mencoba menyerang maka lawannya mengatasi hal tersebut sambil mendaratkan beberapa serangan beruntunnya. Dia benar-benar terus dipukul mundur dan jika musuhnya menggunakan senjata maka Sohwan pastinya sudah dikalahkan. Tapi berkat tekad kuatnya maka dia masih bisa bertahan dengan menjaga kesadarannya. Dalsan yang menyaksikan pertarungan brutal itu tidak memungkiri jika Sohwan sangatlah kuat, tapi sehebat apapun dirinya menghadapi orang sebanyak ini mustahil. Sohwan boleh merendahkannya sebanyak yang dirinya mau, tapi Dalsan juga merasakan perasaan yang sangat buruk. Di mana untuk pertama kalinya dia merasa sosoknya sudah tidak memiliki kehormatan, bahkan sangat pantas disebut sampah tak berguna. Kembali beberapa waktu sebelumnya, di mana Dalsan datang mengunjungi istrinya di rumah sakit. Dalam kunjungan itu, dia membawa sebuah bunga menunjukkan betapa dia mencintai istrinya. Dalsan yakin jika istrinya pasti sudah bosan tinggal di tempat ini dengan terus berbaring. Dia juga menceritakan jika anak mereka sudah tumbuh bahkan masuk sekolah dasar.
10 tahun yang lalu sebuah truk menabrak istri Dalsan dalam kecepatan tinggi, tapi ini bukanlah kecelakaan biasa dan pelakunya adalah orang-orang yang membencinya. Dalsan pun meminta bantuan kepada orang-orang di sekitarnya untuk mengurus istri dan anaknya, tapi dari semua orang yang menyebutnya pahlawan tidak ada satupun yang membantunya. Disitulah Dalsan menyadari jika seorang petarung yang tidak memiliki apapun bukanlah siapa-siapa. Istrinya dalam kondisi tidak sadarkan dan hanya bisa menatap kosong sambil menghabiskan hari-harinya di pembaringan. Bagi Dalsan, festival para pendekar adalah sebuah kesempatan besar yang dapat mengubah hidup keluarganya, dan jika dia menang maka istri serta anaknya bahkan ibunya yang sudah tua dapat menjalani hidupnya dengan baik tanpa khawatir tentang ekonomi. Maka dari itu dia bertekad untuk menang meski harus mengalahkan mereka yang menghalanginya karena keluarganya adalah yang utama. Di saat yang sama dia mendapatkan sebuah panggilan dari ibunya. Dalsan pun langsung menanyakan kenapa ibunya menelpon tiba-tiba padahal dia sudah mengirimkan uang untuk bulan ini. Hanya saja dia sangat dikejutkan karena yang berbicara dengannya bukanlah ibunya, melainkan salah satu dari sang 5 raksasa. Tanpa basa-basi Jinbani memintanya untuk memojokkan Sohwan dalam duelnya, dan jika dia setuju maka hadiah besar akan menantinya. Namun Dalsan enggan melakukannya karena dia akan bertarung dengan adil melawan Sohwan dan pasti akan mengalahkannya tanpa menggunakan trik kotor seperti itu. Di tengah pembicaraan itu Dalsan terkejut mendengar suara ibunya. Di sana ibunya meminta maaf karena tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan padahal sahabat anaknya telah berkunjung dan dia juga berharap Jinbani memakluminya karena Dalsan memiliki kepribadian aneh seperti ayahnya yang sudah bertindak seenaknya di suatu tempat. Jinbani sudah merasa cukup puas dengan teh hangat yang diminumnya dan dia juga yakin Dalsan adalah sosok berbakat yang tak perlu dikhawatirkan. Sebagai seorang ayah dia pasti akan selalu mengutamakan keluarganya dibandingkan apapun. Siapa sangka Jinbani menanyakan hal itu pada anak Dalsan dengan menyebut jika ayahnya pasti sangat menyayanginya. Walau terdengar pembicaraan sederhana, tapi Dalsan mengetahui jika Jinbani sedang mengancam keluarganya dan jika tidak mengikuti keinginannya maka kemudian keluarganya bisa dalam bahaya. Hal itulah yang membuat sosok terhormat seperti Dalsan berlutut dan berada dalam genggaman Jinbani, bahkan dia harus mengkhianati rivalnya. Pria yang memimpin penyerangan ini tak menyangka jika Sohwan masih bisa bertahan walau dia sudah sekarat seakan tubuhnya belum mencapai batasnya. Jika seperti ini terus maka misi yang diberikan oleh Jinbani mungkin saja akan gagal dan dia harus melakukan sesuatu. Siapa sangka mereka memutuskan untuk menggunakan senjata, padahal negara ini seharusnya sangat melarang hal tersebut. Akan tetapi Sohwan tidak gentar bahkan melemparkan sebuah pisau ke salah satu dari mereka menunjukkan dia takkan mundur. Dia bahkan tersenyum dan jika ini adalah akhir hidupnya maka dia takkan menyesal dengan perjuangan sampai akhir. Dalsan yang menyaksikan hal ini tak hentinya terdiam karena Sohwan pastinya takkan bisa melebihi kecepatan peluru. Dikarenakan Sohwan enggan menyerah, maka mereka mulai akan menembaknya sekarang juga. Tapi kepala orang ini malah diremukkan oleh sebuah serangan yang sangat kuat. Siapa sangka hal itu dilakukan oleh Dalsan karena dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Orang-orang Jinbani yang melihat tindakan itu mengingatkan agar Dalsan berhenti karena keluarganya pasti akan menanggung konsekuensinya.
Ucapan itu membuat Sohwan paham alasan dari tindakan yang dilakukan oleh Dalsan. Walau mereka sudah mengingatkannya, tapi Dalsan sudah tidak terhentikan lagi dan dia mulai mengamuk. Dalsan yakin jika Jinbani takkan pernah mengetahuinya karena semua orang di tempat ini takkan ada yang bisa melapor padanya. Yang benar saja Dalsan sang pemburu beruang menunjukkan kemarahan serta kekuatan fisiknya yang menakutkan. Sementara itu mereka yang masih memegang senjata mulai menembaknya. Tapi Sohwan juga enggan diam begitu saja dan dia langsung menghabisi mereka. Dia yang melihat amukan Dalsan terus tertawa karena seperti inilah rival yang dikenalnya. Sekarang mereka berdua saling bekerja sama dengan terus menghabisi para anak buah Jinbani. Pria ini sangat kesal karena semuanya telah berantakan. Dengan kekuatan gabungan milik Sohwan dan Dalsan, mereka sudah seperti monster yang tak terkalahkan. Dikarenakan mereka juga sudah lama saling mengenal satu sama lain dalam pertarungan, maka keduanya dapat bekerja sama dengan sempurna. Akan tetapi saat keduanya sudah menghabisi para pengganggu, maka keduanya saling berhadapan kembali. Sejak awal mereka tidaklah berniat bekerja sama dan Dalsan hanya membela kehormatannya sekaligus menyelamatkan keluarganya. Satu hal yang disesali oleh Dalsan adalah menjadi sang pemburu beruang karena julukan itulah yang membuat keluarganya dalam bahaya. Dalam pertarungan itu Dalsan dihajar habis-habisan dan dia menyadarinya keputusan kotornya yang menyedihkan serta memalukan. Walau dia adalah sampah tapi baginya tak ada kematian yang pantas selain di tangan Sohwan. Kekalahan ini juga adalah bentuk tanggung jawab Dalsan karena telah mengkhianatinya dalam duel terhormat ini. Namun siapa sangka Sohwan tidak menghabisinya, melainkan hanya menancapkan kapak kebanggaannya di tubuhnya. Sohwan paham jika Dalsan melakukan tindakan ini karena keluarganya telah diancam. Lalu Dalsan memintanya agar segera menghabisinya dan jika tetap hidup maka anggota keluarganya pasti menderita. Tapi Sohwan malah mengatakan jika dia akan melindungi keluarga Dalsan apapun yang terjadi. Sohwan juga paham jika mereka berdua adalah pendosa di era ini, tapi mati begitu saja takkan membuat dosa tersebut menghilang. Maka dari itu dia meminta agar Dalsan tetap hidup dan memastikan semua keluarganya dalam keadaan baik-baik sampai akhir. Hanya saja Dalsan dipenuhi rasa takut ditambah rasa bersalah karena keluarganya akan terus dalam bahaya. Tapi apakah benar dirinya masih berhak hidup dan memperbaiki segalanya? Siapa sangka Dalsan memutuskan untuk melayani Sohwan di seumur hidupnya. Duel mereka pun berakhir dengan kemenangan Sohwan dan dia resmi lolos ke tahap selanjutnya.